Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai pilar utama nasional. Yang pertama, hubungan timbal balik antara pendidikan dan pembangunan. Poin yang pertama, pendidikan mendorong pembangunan. Pendidikan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM yang merupakan akses fundamental dalam pembangunan suatu negara. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang perlu untuk berinovasi, meningkatkan produktivitas, dan memecahkan masalah sosial serta ekonomi di masyarakat. Poin yang kedua, pembangunan mendukung pendidikan. Pembangunan nasional terutama di sektor ekonomi menyediakan sumber daya, anggaran infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Poin yang berikut, investasi SDM. Pendidikan sering dipandang sebagai investasi jangka panjang. Modal manusia atau human capital yang hasilnya akan dinikmati oleh bangsa dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan daya saing global di masa depan. Yang kedua, optimalisasi kualitas SDM melalui pendidikan. Poin yang pertama, peningkatan kualitas guru. Tenaga pengajar merupakan faktor kunci. Peningkatan kompetensi guru dan metode pembelajaran yang inovatif sangat penting. Poin yang berikut, perbaikan kurikulum. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi, misalnya dengan memasukkan elemen literasi digital, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Poin yang berikut, penyediaan sarana prasarana. Akses terhadap fasilitas pendidikan berkualitas dan teknologi seperti internet dan perangkat digital sangat penting. Yang ketiga, tantangan dan strategi pembangunan pendidikan di era modern. Poin yang pertama, kesenjangan digital. Kesenjangan digital tidak meratanya akses terhadap teknologi dan internet terutama di daerah terpencil. Poin yang berikut, perubahan peran guru. Pergeseran peran guru yang perlu beradaptasi dengan teknologi dan metode pembelajaran baru. Poin yang berikut, konten negatif dan etika data. Pengaruh konten digital negatif dan isu keamanan data. Poin yang berikut, relevansi kurikulum. Memastikan kurikulum tetap relevan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan tentu tantangan keterampilan abad ke-21. Yang berikut strategi. Poin yang pertama, investasi infrastruktur. Membangun fasilitas fisik dan infrastruktur digital di semua wilayah. Poin yang berikut, pelatihan guru berkelanjutan. Program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi dan metodologi modern. Poin yang berikut, pengembangan kurikulum adaptif. Mendesain kurikulum yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman. Mengedepankan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan inovasi. Poin yang terakhir, pemerataan akses. Melalui program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu.